Namaku Naila. Usiaku 27 tahun. Aku lahir dan besar di Bandung, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang penuh kenangan pahit dan manis. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil, hidup kami tidak pernah mudah. Ayahku seorang sopir angkot, dan ibuku penjual gorengan keliling. Kami hidup pas-pasan. Kadang untuk makan saja harus menunggu hasil jualan ibu sampai malam. Aku sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan, tapi tetap saja, saat aku dewasa dan menyadari bahwa kemiskinan kami bukan hal yang sementara, rasanya berat sekali memikulnya. Setelah lulus SMA, aku tidak kuliah. Keuangan keluarga kami tidak memungkinkan. Aku kerja serabutan, mulai dari SPG Mall, kasir minimarket, asisten rumah tangga, bahkan pernah jadi pengasuh bayi di Surabaya. Aku jalani semua pekerjaan itu demi satu hal, keluarga. Ayahku terkena stroke 2 tahun lalu dan tidak bisa lagi bekerja. Ibuku semakin tua dan tubuhnya ringkih. Adik keduaku, Dira, sedang kuliah kedokteran dengan beasiswa yang hanya menanggung 60% biayanya. Adik bungsuku, Raka, masih SMA. Semua biaya hidup kami, rumah, makan, sekolah, listrik, air, benar-benar bergantung padaku. Aku pernah putus asa, bahkan sempat berpikir untuk menikah asal-asalan hanya demi mengurangi beban hidup, tapi aku terlalu takut mengulang hidup ibu, tersiksa dalam diam hanya karena takut kehilangan sandaran ekonomi. Sampai akhirnya satu kejadian mengubah segalanya. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Aku baru saja pulang dari restoran tempatku bekerja sebagai waitress paruh waktu. Hujan membuatku basah kuyup meski pakai jas hujan. Di tengah jalan, HP-ku bergetar. Nomor asing meneleponku. Dengan malas aku angkat. Suaranya berat dan berlogat asing. "Halo, ini Naila?" katanya. Aku menjawab pelan, curiga. "Saya Kain. Saya dari Nigeria. Teman Butia, pemilik restoran tempat kamu kerja." Aku langsung terdiam. Butia adalah pemilik tempatku bekerja. Wanita parubaya itu memang sering menanyakan soal hidupku. Bahkan pernah melihatku menangis diam-diam saat dapat kabar ayah harus dirawat karena tekanan darah naik. "Saya dengar dari Butia, kamu gadis baik dan pekerja keras. Saya sedang mencari istri. Tapi bukan istri untuk cinta. Saya butuh pasangan resmi untuk alasan legal dan bisnis. Saya ingin menikah denganmu." Aku pikir itu candaan. Tapi suara pria itu serius. "Saya tahu ini terdengar aneh. Tapi saya bisa bayar. Kamu butuh uang. Saya butuh istri. Kita bisa bantu satu sama lain. Aku tidak akan menyakitimu. Kita bahkan bisa buat surat perjanjian kalau kamu mau." Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku bolak-balik mengingat suara pria asing itu. Kupikir mungkin ini skema penipuan. Tapi aku terlalu lelah dengan hidup. Terlalu terdesak dengan kebutuhan. Pagi harinya, aku hubungi Butia dan menanyakannya. Ternyata semua benar. Kain adalah rekan bisnisnya dari luar negeri. Pria 35 tahun asal Nigeria yang telah tinggal di Indonesia hampir 10 tahun dan menjalankan bisnis tekstil dan ekspor-impor. Katanya Kain terancam harus kembali ke negaranya karena masa izin tinggalnya akan habis. Dan agar bisnisnya tetap jalan, ia butuh pasangan resmi dari WNI. "Kamu pikirkan baik-baik, Nay," kata Butia. "Dia memang aneh, tapi dia baik. Dan aku tahu kamu butuh uang." Aku akhirnya bertemu Kain di sebuah kafe di daerah Dago. Saat melihatnya pertama kali, aku cukup terkejut. Badannya tinggi, kulitnya gelap legam, dan penampilannya rapi. Tapi yang mengejutkanku adalah matanya. Tatapannya tulus, seperti bukan pria yang sedang bermain-main dengan perasaan orang. Kain menjelaskan semuanya dengan sangat detail. Dia bilang akan memberikan mahar sebesar 250 juta rupiah dan tambahan mobil untuk keluarga. Semua akan tertulis secara legal. Tidak ada tipu-tipu. Kita akan menikah sah secara hukum.
Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menuntut apapun darimu secara fisik. Kita akan hidup bersama seperti teman serumah. Aku janji. Saat aku tanya kenapa aku, dia hanya menjawab, karena kamu tidak gila harta. Kamu terlihat seperti orang yang akan tetap manusiawi bahkan saat disodori uang. Aku pulang dengan kepala penuh kebingungan. Tapi malam itu, saat aku melihat ayahku terbatuk-batuk dan ibuku menghitung sisa uang untuk beli obat, hatiku runtuh. Aku tidak punya pilihan. Aku harus mengorbankan sesuatu untuk menyelamatkan keluarga. 2 minggu kemudian, kami menikah. Tanpa pesta mewah. Hanya di KUA, dengan ibuku sebagai saksi. Ayahku tidak bisa hadir karena harus dirawat. Wajah ibuku penuh kekhawatiran. Tapi ia hanya bilang, kalau kamu yakin ini baik, ibu dukung. Tapi jangan pernah hilang dari dirimu sendiri. Nak. Hari itu aku resmi menjadi istri Kain. Statusnya sah. Kami pulang ke apartemen sederhana yang sudah ia siapkan. Rasanya aneh. Sangat aneh. Aku tinggal satu atap dengan pria asing yang bahkan baru 2 kali kutemui. Tapi yang lebih mengejutkanku terjadi malam harinya. Saat aku selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, Kain duduk di sofa. Ia membawa 2 cangkir teh. Ini teh kamomil. Biar kamu tenang, katanya. Aku hanya mengangguk, lalu duduk di kasur. Aku pikir ia akan masuk kamar juga, tapi ia tetap duduk di sofa. Lalu ia mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Ada yang perlu kamu tahu, Naila, katanya sambil menyerahkan map itu. Aku buka perlahan. Isinya adalah dokumen medis. Aku membaca dan semakin bingung. Apa ini? Tanyaku. Kain menarik napas dalam. Aku berbohong soal satu hal. Aku tidak hanya butuh istri untuk legalitas. Tapi, aku juga sedang sakit. Aku terdiam. Aku mengidap penyakit langka yang menurun di keluargaku. Sudah 2 kakakku meninggal karena ini. Dan aku kemungkinan hanya punya waktu 2 tahun lagi. Aku ternganga. Air mataku mengalir tanpa sadar. Malam pertama kami bukan malam penuh cinta. Bukan juga malam penuh gairah. Tapi malam pertama kami adalah malam penuh air mata. Bukan hanya karena kenyataan yang terungkap. Tapi karena aku sadar, hidupku baru saja masuk ke dalam babak yang jauh lebih rumit dari sekadar pernikahan kontrak. Malam pertama setelah pernikahan itu terus terulang di kepalaku. Bukan karena romantis, tapi karena terlalu banyak yang disembunyikan dan akhirnya dibuka dengan cara yang paling menghantam. Aku tak bisa tidur malam itu. Bahkan saat sudah pagi dan matahari menyelinap dari balik jendela, aku hanya terduduk di pinggir ranjang, memandangi foto keluarga yang selalu kubawa di dompet. Aku pikir hidupku akan sedikit lebih ringan setelah menikah. Meski alasannya bukan cinta, tapi ternyata takdir memberiku kejutan yang lebih pelik. Kain tak banyak bicara pagi itu. Dia hanya menyeduh teh seperti biasa, lalu menyodorkannya padaku tanpa sepatah kata pun. Kami hanya saling menatap, dan sejujurnya, aku tak tahu lagi harus merasa apa. Aku memutuskan pulang ke rumah ibuku siangnya, beralasan ingin melihat kondisi ayah setelah keluar dari rumah sakit. Tapi sebenarnya aku hanya butuh ruang. Saat aku sampai di rumah, ibuku langsung memelukku. Wajahnya lelah, tapi ada senyum bahagia karena sudah bisa membeli obat ayah yang sebelumnya tertahan. Terima kasih, Nak. Tuhan pasti sayang kamu, katanya sambil mengelus punggungku. Aku hampir menangis. Karena ibu tidak tahu apa yang sebenarnya aku lakukan demi mendapatkan semua itu. Beberapa minggu setelah pernikahan, kehidupan kami mulai berjalan seperti rutinitas yang canggung. Aku dan Kain mulai terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Dia pria yang sangat teratur. Pagi selalu olahraga ringan, makan dengan porsi tepat, tidak pernah tidur larut malam. Aku perlahan tahu kenapa dia begitu menjaga kesehatannya. Aku ingin sisa hidupku tenang, katanya satu malam saat kami makan malam. Aku hanya mengangguk, menyendok sup tanpa banyak bicara. Tapi sejak malam itu, entah kenapa aku mulai memperhatikan dia lebih dari biasanya. Aku mulai ingin tahu makanan kesukaannya, warna favoritnya,
Bahkan kebiasaan kecil seperti caranya mengetik dengan 2 jari saja di laptop. Rasanya aneh. Seharusnya aku menjaga jarak. Tapi aku justru makin penasaran. Dan yang lebih aneh, aku mulai merasa nyaman. Suatu malam, listrik di apartemen padam. Kain yang biasanya tenang mendadak panik. "Jangan nyalain senter dulu," katanya. Aku terkejut. Lalu dia duduk di lantai, menarik napas panjang. "Dulu waktu kecil, aku pernah dikurung di gudang gelap selama 2 hari oleh paman kandungku," katanya pelan. "Sejak itu, aku benci gelap." Aku terdiam. Tak kusangka pria besar dengan suara berat ini menyimpan luka masa lalu sebesar itu. Tanpa pikir panjang, aku mendekatinya dan menggenggam tangannya. "Aku di sini," bisikku. Untuk pertama kalinya, aku merasa dia bukan sekadar suami kontrak. Dia manusia yang sedang berjuang melawan takdir. Sejak kejadian malam itu, hubungan kami berubah. Kami mulai sering berbicara. Aku tahu dia suka musik jazz. Dan ternyata dia bisa masak nasi goreng yang lebih enak dari aku. Kami mulai tertawa bersama. Bahkan satu malam, aku menangis saat cerita soal hidupku. Dan dia memelukku erat sambil bilang, "Mulai sekarang, kamu nggak sendiri." Hatiku mencelos. Kata-katanya terlalu lembut untuk hubungan yang semu. Tapi yang lebih membuatku bingung adalah detik-detik saat aku mulai menunggunya pulang. Mulai khawatir kalau dia telat makan, dan merasa cemburu saat ada klien perempuan yang meneleponnya malam-malam. Ini salah, pikirku. Ini tidak boleh. Tapi hati ini sudah terlanjur tidak menurut. Semakin hari, aku makin terjerat. Dan saat aku pikir semuanya mulai stabil, badai baru datang. Suatu siang saat aku sedang menyapu ruang tamu, pintu apartemen diketuk keras. Seorang perempuan muda berdiri di depan pintu. Tingginya semampai, kulitnya coklat muda, rambutnya keriting rapi dan matanya tajam. "Kamu istrinya Kain?" tanyanya sinis. Aku mengangguk. Dia menyodorkan amplop. "Tolong kasih ini ke dia. Aku mantan tunangannya. Kami belum selesai." Lalu dia pergi begitu saja. Tanganku gemetar membuka amplop itu. Isinya foto-foto mereka berdua. Romantis. Bahagia. Dan satu surat panjang berbahasa Inggris. Aku tidak mengerti semua kalimatnya. Tapi aku tahu isi hatinya. Dia ingin Kain kembali. Malamnya aku menunggu Kain pulang. Saat dia masuk, aku berdiri di depan pintu. "Ada yang datang siang tadi," kataku tanpa basa-basi. Aku sodorkan amplop itu. Kain menatapnya, lalu menarik napas dalam. "Namanya Mirembe. Kami bertunangan 4 tahun lalu. Tapi saat aku tahu aku sakit, aku putuskan semua." Aku menatap matanya, mencari kebohongan. "Jadi, kamu masih mencintainya?" Dia tidak menjawab, tapi matanya seolah mengiyakan. Aku mundur 1 langkah. Dadaku terasa sesak. "Jadi aku cuma pelarian?" tanyaku lirih. Kain menggeleng cepat. "Tidak, Naila, kamu lebih dari itu. Tapi aku juga tidak bisa bohong. Aku belum sepenuhnya lepas dari masa lalu." Aku berjalan ke kamar tanpa berkata apa-apa. Tangisku pecah malam itu. Keesokan harinya, aku pulang ke rumah ibuku. Aku butuh menenangkan diri. Tapi tak disangka, ibu mulai bertanya hal-hal yang membuatku makin terjepit. "Kenapa kamu kelihatan makin kurus? Nah, dia nyakitin kamu." Aku gelengkan kepala. Tapi ibu terus mendesak. Sampai akhirnya Dira, adikku, diam-diam membuka HP-ku dan membaca chat antara aku dan Kain. "Jadi ini semua pernikahan kontrak?" Dira berteriak. "Kamu gila, Kak. Kamu jual diri kamu demi uang." Aku mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang mau mendengar. Malam itu, ayahku menangis. "Aku nggak pernah nyuruh kamu jadi martir buat keluarga ini. Aku gagal jadi bapak. Tapi kamu jangan korbankan masa depanmu, Nak." Aku merasa remuk. Di apartemen,
Hubungan dengan Kain memburuk. Aku mulai menjaga jarak. Kain pun lebih banyak diam. Tapi saat dia melihat wajahku penuh air mata, dia menghampiri dan memelukku diam-diam. "Kalau kamu ingin pergi, aku akan lepaskan," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, aku berharap dia tidak melakukannya. Tapi semua sudah terlalu rumit. Aku jatuh cinta pada pria yang tidak seharusnya ku cintai. Dan cinta itu datang saat semuanya tinggal hitungan waktu. Hari-hari setelah aku pergi dari apartemen menjadi hari-hari paling sepi dan menyiksa. Aku tinggal kembali di rumah ibu, tapi rasanya seperti menelan luka setiap detik. Aku mencoba terlihat baik-baik saja, tapi semua orang di rumah tahu aku bukan Naila yang sama lagi. Mataku sering bengkak saat pagi, makanku mulai berkurang, dan aku jadi mudah terdiam. Dira sesekali datang ke kamarku, duduk di tepi ranjang tanpa bicara, hanya menatapku dengan mata merah. Bahkan ayah yang biasanya cuek jadi sering menanyakan kabarku. Tapi aku tetap bungkam soal apa yang terjadi. Aku malu, marah, dan hancur. Aku pikir aku cukup kuat untuk tidak mencintai suami kontraku. Tapi nyatanya, aku kalah. Aku benar-benar jatuh cinta pada Kain. Dan kenyataan bahwa semua yang dia katakan tentang penyakitnya adalah bohong, membuatku merasa bodoh setengah mati. Namun yang lebih menyakitkan adalah, aku tidak bisa berhenti merindukannya. Di rumah, aku hanya menatap kosong. Di balik semua luka, hatiku tetap mencarinya. Aku ingat betul suara napasnya saat tidur, cara dia tertawa saat aku gagal bikin rendang, dan caranya mengusap rambutku diam-diam saat aku sakit. Semua hal kecil itu tumbuh jadi rindu yang luar biasa menyiksa. Seminggu berlalu, aku belum mendengar kabar apapun darinya. Aku tidak tahu apakah dia memang sudah menyerah, atau dia memilih menjauh karena aku yang pergi duluan. Tapi semesta seperti tidak ingin memberiku waktu untuk memulihkan diri. Karena di minggu kedua, Butia datang ke rumah membawa kabar yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. "Kain masuk rumah sakit," kata beliau. "Pingsan di kantor karena jantungnya bermasalah akibat stres berat." Tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari keluar rumah dan memesan ojek online. Selama perjalanan, tanganku terus gemetar. Ada ketakutan aneh yang menyelimuti. Bukan karena marah atau kecewa, tapi karena aku tahu, jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Setibanya di rumah sakit, aku langsung menuju ruang UGD. Di sana, aku melihatnya terbaring lemah. Infus menancap di tangan, dan wajahnya pucat. Tapi matanya terbuka, menatapku penuh haru. "Aku kira kamu nggak bakal datang," katanya lirih. Aku tidak menjawab, hanya duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangannya yang dingin. "Kamu bodoh," kataku pelan sambil menahan tangis. "Kamu bohong, kamu nyakitin aku. Tapi kamu tetap bodoh karena nggak jaga diri." Dia hanya tersenyum tipis. "Aku nggak tahu caranya jaga diri setelah kamu pergi." Setelah keluar dari rumah sakit, kami mulai bicara lebih terbuka. Kain bercerita soal masa lalunya. Dia bukan hanya pria dari Afrika yang datang membawa usaha, tapi juga seorang anak dari keluarga yang hancur. Ibunya meninggal akibat perang saudara. Ayahnya menikah lagi dan mengusirnya dari rumah. Dia hidup berpindah-pindah dari Ghana ke Lagos, lalu ke Malaysia, hingga akhirnya menetap di Indonesia karena merasa lebih damai. Tapi saat hidupnya mulai membaik, visa bisnisnya terancam dan semua yang dia bangun bisa runtuh. Di tengah tekanan itu, dia melihatku, perempuan yang katanya punya tatapan sedih tapi tetap kuat berdiri. Dia bilang, awalnya semua memang murni perjanjian. Tapi setelah malam listrik padam itu, dia mulai takut kehilanganku. Karena aku tidak menertawakannya saat dia panik, tidak memandangnya aneh saat dia mengaku trauma gelap, dan tetap membuatkan teh untuknya tanpa banyak tanya. "Aku jatuh cinta padamu, Naila. Tapi aku nggak tahu bagaimana cara membuatmu tetap tinggal tanpa rasa iba," katanya pelan. Aku hanya bisa menatapnya sambil menangis. Ada bagian dari diriku yang ingin memeluknya dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Tapi luka karena kebohongannya terlalu dalam untuk sembuh dalam semalam. Kami mulai tinggal bersama lagi.
Tapi tidak seperti sebelumnya. Kini semuanya terasa nyata. Kami bicara jujur. Tidak ada yang disembunyikan. Kami tertawa lagi, bahkan mulai belajar mengenal keluarga satu sama lain. Aku mengenalkan dia pada keluargaku, dan walau awalnya ibu dan ayah masih canggung, tapi mereka melihat ketulusan Kain. Perlahan, mereka mulai menerimanya. Tapi hidup tak pernah benar-benar tenang. Saat aku pikir semua akan berjalan baik, Mirembe muncul kembali. Kali ini dia tidak datang sendirian. Dia membawa pengacara dan berkas hukum yang menuduh Kain melanggar kontrak warisan dari keluarga Mirembe. Rupanya dulu, saat mereka bertunangan, Kain menandatangani surat kuasa atas sebagian aset bisnis milik keluarga Mirembe. Tapi sejak Kain menikah denganku, Mirembe merasa dia mengkhianati kesepakatan lama. Kamu bisa kehilangan semua aset dan sahammu, termasuk izin ekspor. Kalau kamu ceraikan dia, aku cabut semua gugatan, katanya dingin di ruang kantor pengacaranya. Aku duduk di sebelah Kain, menggenggam tangannya erat. Tapi Kain menatapnya dengan mata penuh ketegasan. Lebih baik aku mulai dari nol lagi daripada kehilangan Naila. Aku pernah kehilangan keluarga, negara, dan masa depan. Tapi dia satu-satunya hal yang buat aku mau hidup lebih lama. Suaranya bergetar, tapi aku tahu dia sungguh-sungguh. Malam itu kami pulang ke apartemen tanpa bicara. Aku tahu dia baru saja mengambil risiko besar. Tapi aku juga tahu, di hatiku, ada rasa bersalah karena mungkin aku justru jadi alasan dia kehilangan semua. Saat dia tertidur di sofa, aku duduk di sampingnya, memandangi wajahnya lama-lama. Kalau kamu kehilangan semua karena aku nggak akan pernah tenang, bisikku. Dan malam itu, aku menulis surat panjang. Isinya semua isi hatiku. Tentang cinta yang datang tiba-tiba. Tentang luka karena bohongnya. Tentang rasa bersalahku. Dan tentang keputusan yang berat tapi harus kuambil. Aku pamit. Aku pergi ke Lembang. Tinggal di rumah teman lamaku. Bekerja di kafe kecil. Mencoba membangun hidup dari nol lagi. Aku tahu Kain akan marah. Akan bingung. Tapi aku harus melindunginya, bahkan jika itu berarti harus jauh darinya. 3 minggu berlalu. Tidak ada kabar darinya. Tapi setiap malam aku masih menulis namanya di jurnal kecilku. Aku masih membuatkan teh kamomil untuk diri sendiri. Seakan dia akan datang dan duduk di sampingku. Aku masih memutar lagu jazz yang dia suka. Aku masih mencintainya. Diam-diam. Sampai suatu hari, seorang kurir datang ke kafe. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada tiket pesawat ke Lagos, Nigeria, dan surat. Tulisannya jelas. Aku menyelesaikan semuanya. Aku kehilangan sebagian usahaku, tapi aku tidak kehilangan keberanian untuk jujur. Ibu tiriku akhirnya membuka pintu. Aku ingin kamu datang, bukan sebagai istri kontrak, bukan sebagai alat legal, tapi sebagai perempuan yang kupilih untuk sisa hidupku. Kalau kamu masih mau, aku tunggu di Bandara Murtala, hari Minggu pukul 10 pagi. Aku menangis sekencang-kencangnya. Air mata itu bukan karena sedih, tapi karena aku merasa akhirnya aku dicintai dengan cara yang utuh. Hari Minggu, aku berdiri di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta. Tanganku dingin, jantungku berpacu cepat. Aku menggenggam pasporku erat. Dalam tas kecilku, ada foto keluarga, surat pernikahan, dan kalung kecil yang pernah dia berikan diam-diam di malam ulang tahunku. Saat boarding diumumkan, aku menoleh ke langit. Bismillah, ucapku pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku pergi bukan untuk lari, tapi untuk mengejar cinta yang akhirnya pantas ku perjuangkan. Karena cinta bukan selalu tentang awal yang sempurna, tapi keberanian untuk tinggal setelah semua luka terbuka. Dan cinta kami adalah tentang dua orang asing yang saling menyembuhkan luka lama dengan kejujuran terakhir.